Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Kita lanjutkan kembali jawazu qawli rajuli li ghairi waladihi ya bunayya. Boleh seorang mengatakan kepada anak orang itu anak saya. Manggil, wahai anakku, kemarilah. Padahal bukan anak saya dia. Ya kan? Sini nak. Wahai anakku, jangan gini. Nah, ini kan anak orang, tapi dia manggil anak saya. Jadi diperbolehkan bagi seseorang untuk memanggil anak orang lain dengan panggilan ya bunayya, wahai anakku. Ada permasalahan, bagaimana jika istri kita dipanggilnya adek? Dia istri kita, bukan adik kita. Atau umi, umi adalah ibu saya. Ini dulu pernah rame gitu ya, orang mengatakan kalau kita manggil istri kita dengan panggilan adik atau saya umi, bebeb, haniku, waduh, apalagi banyak macam-macam. Apakah jadi zihar? Apakah jadi kalimat yang terlarang? Seperti dalam sabda Nabi SAW, apabila seseorang mengatakan engkau seperti ibuku, punggung ibuku itu ya. Apakah sama? Sudah jatuh perkataan yang terlarang atau menyamakan dia dengan ibu kita, dan ibu kita adalah mahram, tidak boleh dinikahi, kemudian tidak boleh disetubuhi. Kita saling manggil antara suami dan istri. Istri kita manggilnya abi, berarti bapak dia. Padahal kita bukan bapaknya. Kita juga manggil istri kita umi, ibu saya. Antum pasti bertanya-tanya, di Arab itu manggilnya apa? Ya enggak? Suami istri di Arab itu manggilnya apa? Bebeb. Hah, sayang atau gimana? Setahu saya, orang Arab memanggil istrinya itu dengan kunyahnya. Misalnya Ummu, ya Ummu Salma gitu. Anaknya Salma nih, Ummu Salma. Begitu juga saya, orang Arab bapaknya itu dipanggilnya nama anaknya. Misalnya anaknya Khalid, ya Aba Khalid. Nah gitu. Jadi istrinya tuh manggilnya nama apanya? Nama kunyahnya. Ya mungkin ada ya qalbi, ya habibi, ya apa, itu panggilan sayang gitu. Tapi kalau setiap sehari-harinya itu menggunakan itu ya Aba Khalid, Ummu Khalid atau Ummu Aisyah yang manggilnya. Atau mungkin dengan namanya sendiri ya Fatimah, ya Aisyah seperti Rasulullah. Nah, kalau di kita ya pakainya itu sayang-sayangan, umi, abi, ade, abang ya kan. Padahal kan abang itu kakak, berarti kan seakan-akan dia mahram kita. Maksudnya apa? Orang yang dilarang untuk dinikahi. Maka tidak masalah kita memanggil istri kita dengan panggilan anak saya juga misalnya. Ya kan? Misalnya budak kene. Yang penting tidak ada niatan kita menyamakan dia dengan itu gitu. Maksudnya ketika kita manggil ya umi, ya kita nggak nganggap dia ibu saya gitu, tapi ini panggilan sayang. Karena ada cinta itu tidak memandang usia ya. Saya pernah berangkat ke Jogja, di sini ke Binbas. Saya sendiri, kemudian sama teman saya. Ada ustadznya, ada satu teman dari Flores. Dia bareng sama saya ke Binbas, saya ke Binbas, teman saya ke Jamilur Rahman, Mulazamah. Kemudian pisah, kita nggak tahu lagi dia kemana. Katanya dia ke Jambi, ke Ustadz Abu Salma di Jambi. Kemudian ketika saya mau qobalah tes Madinah, saya ketemu sama orang yang kenal dia. Kemudian saya tanya, antum kenal nggak si Fulan, si Amir? Kenal nggak sama Amir? Oh kenal anak, dia udah nikah. Antum tahu nikahnya? Nikah sama janda anak 2. Padahal dia masih seumuran saya. Mungkin anak pertamanya seumuran dengan dia mungkin ya. Tapi tidak masalah, namanya cinta. Ternyata mungkin ya Amir ini semasa hidupnya mungkin kurang kasih sayang, betul tidak? Sehingga ketika ketemu janda ini, rasanya kok keibu-ibuannya itu dapat gitu kan? Atau mungkin ibunya juga merasa Amirnya ini dewasa, ya nggak masalah. Antum sekarang nikah sama orang yang lebih tua daripada antum juga nggak jadi masalah. Ya, kalau nanti manggilnya Umi, ya nggak masalah tuh. Asalkan antum jangan menganggap dia ibu antum, ya kan? Dalam makna yang hakikat. Nah, kemudian di sini juga Nabi sering mengatakan kepada para sahabat itu ya bunayya, wahai anakku, itu kepada Anas bin Malik, pembantu Nabi SAW yang orang tuanya datang menitipkan anaknya. Anas,
silahkan Anas dijadikan sebagai khodim, ya, orang yang bantu-bantu di rumahmu. Tapi kalau manggil apa? Ya bunayya, padahal lain anak Nabi. Tetapi yang tidak diperbolehkan adalah dalam Islam itu adalah mengadopsi. Ya. Di dalam surah Al-Ahzab Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwasanya dahulu Nabi SAW menganggap Zaid bin Harithah sebagai anak angkatnya, sehingga sering dikatakan Zaid ibni Muhammad. Ketika hijrah ke Taif, berangkat ke Taif, berdakwah di Taif, Nabi SAW membawa siapa? Zaid ibni Al-Harithah, karena memang sangat dekat, ya, sangatlah dekat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat dalam surah Al-Ahzab ayat yang kelima. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ud'uuhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Panggillah namanya dengan nama apa? Bapaknya. Bapak nu bener nak. Kemudian fa in lam ta'lamu abaahum. Kalau kita mangih budak ayeuna, asok lo banyak orang dibuang di masjid, ya kan? Atau di puskesmas ada anak yang terlantar dibuang. Kita mau ngambil anak itu, ini sulit memang di dalam pengadopsian anak itu, ya. Kita nggak tahu bapaknya siapa. Dari dalam ngomong sebalikan, benar kan? Ini kita nyawa bapaknya saha. Apa kata Allah? Fa illam ta'lamu aba'uhum fa ikhwanukum fid dini wa mawalikum. Maka dia adalah saudaramu. Maka menisbatkannya kepada siapa? Abdullah saja. Misalnya ada anak laki-laki, ya. Kita kasih namanya Utsman. Berarti Utsman ibni Abdullah. Udah seperti itu. Kalau misalnya anak perempuan dibuang, Fatimah bintu Abdullah, anak hamba Allah secara umum. Atau dia adalah mawalikum, adalah budak-budak kalian, ya, bukan keluarga sedarah dengan kalian. Walaysa 'alaikum junahun fima akhta'tum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum. Kalau dulu kamu pernah melakukan itu seperti Nabi Muhammad pernah, Zaid bin Harithah pernah disebut Zaid ibn Muhammad, tidak masalah karena tidak sengaja, kemudian telah datang ayat ini menghapus. Sekarang bagaimana kalau kita punya anak angkat di rumah? Sementara anak angkat itu harus ada aktenya, kan? Mau tidak mau nanti aktenya masih ke antum. Kang Jafran misalkan, nama Mangi yang udah pasti binnya namanya itu pasti. Nah, inilah yang menyulitkan gitu, ya. Kalaupun memang harus anak itu kan bisa sekolah nanti kalau nggak ada akte, betul tidak? Kalaupun nanti namanya Abdullah, kan kudu aya akte Abdullah. Oke, kan nggak semudah itu. Kalau di zaman dulu mungkin iya, asal bisa ngasih nama. Kalau sekarang berkas-berkas itu susah, bahkan mengadopsi aja susah. Di sidang dulu, di ini dulu, betul tidak? Nah, kalau qadarullah antum punya anak angkat, namanya nama antum disebutkan di situ. Yang pertama adalah kita jelaskan kepada anak ini bahwa kita bukan bapaknya. Jadi jangan membohongi anak itu atau membohongi orang lain. Kemudian yang kedua adalah kalau seandainya anak itu perempuan, ini yang berbahaya. Jika anak perempuan berarti bukan mahram siapa? Bukan mahram bapaknya. Kalau anak itu laki-laki bukan mahram siapa? Ibunya. Kalau misalnya kita mengurus dia, kan pasti akan datang waktu dia akan jadi balik, betul tidak? Kita ngurus sejak kecil misalnya nggak jadi masalah, kita urus dari bayi, kita urus, ya, kemudian kita kasih SGM misalnya besar-besar, setelah balik apakah kita usir? Kan karena dia bukan mahram istri kita, tidak masalah, tetap di rumah kita, tetapi di situ ada batasan. Misalnya kamarnya dipisahkan, kemudian istri kita tidak membuka aurat yang tidak boleh dilihat kecuali mahram di hadapan ini, dan kita jelaskan kepada anak tersebut. Nah, ini hukum syar'i. Kecuali saya sekarang punya anak bayi di rumah 2-3 bulan. Saya nemu bayi juga. Kemudian bayi itu disusu sama istri saya, disusukan oleh istri saya. Itu jadi mahram apa tidak? Jadi mahram karena namanya apa? Sesusuan dengan anak saya yang laki-laki, kalau anaknya perempuan. Dan kalau dia laki-laki, itu pun jadi mahramnya siapa? Jadi mahramnya istri saya karena dia telah apa? Telah disusui oleh istri saya. Kecuali kalau saya sekarang kan punya si Meme itu. Si Meme dia adalah saudara sepersusuan dengan siapa? Dengan yang ketemu ini nih ya, dengan Mangi. Itu harus dijelaskan karena nanti tidak boleh menikah. Betul tidak? Karena dia nyusunya sama dengan satu ibu. Nah, ini rumit adopsi itu. Dalam kalau misalnya dia nyusu, nggak nyusu, kemudian dia udah besar. Bahkan rumitnya lagi ketika dia adalah hasil zina. Anak hasil zina tuh rumit juga. Pernah terjadi, ini kasus yang betul-betul terjadi.
Ada seorang perempuan mau menikah, terhalangi pernikahannya karena apa? Dia adalah anak hasil zina. Jadi beulana si A sama B berzina. Lahirlah anak ini. Kemudian si ini, siapa namanya? Si ibunya itu nikahlah sama siapa? Nikah sama orang lain. Jadi dia sama ini berzina nih. Kemudian nggak dinikahi, tapi dia nikah sama laki-laki yang lain. Sehingga si anak ini menganggap bahwa bapaknya ini yang ini nih, yang suaminya kedua berarti kan, walaupun nggak disebut suami ya. Kemudian setelah itu si ibu ini bertengkar sama suami yang ini, menceraikan suami yang ini. Kemudian nikah sama yang dulu yang menzinahi dia. Duh, rumit sekali. Si anak ini menganggap bapak yang ini itu adalah bapak tiri. Aduh, sok antum arek kawin jeung nu awewe tos nu kilir teu kumaha. Dan akhwatnya kasihan. Bingung karena akhwat ini menganggap bapak yang aslinya itu yang ini. Padahal yang bapak yang asli adalah bapak yang ini. Duh, itu nikahnya kumaha? Bukan masalahnya bagaimananya ketika menjelaskan kepada calon suaminya. Karena anak ini tidak membawa dosa. Apalagi perempuan ya, itu walinya itu kan sulit. Nah, apakah bapak yang pertama ini walaupun sudah menikah dengan ibunya adalah bapaknya? Tidak. Karena dahulu ketika dibuatkan kawin. Jadi bukan hubungan apa? Hubungan biologis yang sah. Aduh, Masya Allah. Ketika saat itu barulah diserahkan kepada apa? Waliul hukum. Kepada Pak Kades, Pak RT, Kaajengan, Kak Kiai, atau Kak KUA. Yang menikahkannya adalah hukum. Menikahnya ahli hukum. Liar tuh dah. Kasihan. Apalagi kalau akhwatnya sudah ngaji, mau menikah, jadi bingung. Kalau dikawinkan ku bapak nu ieu, da lain bapana. Mau dikawinkan ku ieu, bapak ieu adalah bapak zinahnya, ya kan? Bapak jeung indungna. Nah, itulah pentingnya kita menjaga apa? Keturunan, ya, keturunan. Kemudian yang berikutnya, saya di sini membahas tentang akikah, tapi saya rasa akikah sudah sering disinggung. Kemudian di sini saya membawakan pembahasan tentang menjaga kebersihan anak. Ya, mau jaga kebersihan anak. Ini mungkin untuk ibu-ibu ya. Untuk ibu-ibu ngurusan budak. Jangan biarkan anak-anak itu lamun loba anakna komo lehoan, notot ya. Tara di mandian. Sare teh suku bolodog kene. Itu sangat dibenci dalam Islam. Kenapa? Karena Nabi SAW pernah nyingsingkeun leho loh. Jadi ayah sahabat Usama bin Zaid ketika ayah naonan, ayah ingusan, Rasulullah kemudian disusut. Dalam riwayat lain Usama bin Zaid pernah kepentok sirahna pernah kepentok pintu berdarah, Rasulullah dibersihkan. Jadi Rasulullah itu orangnya apik. Walaupun bajunya hanya itu saja, tetapi selalu bersih. Jadi anak-anak kita jangan sampai terlihat kumuh gitu ya, kemudian karotor, teka urus, kucel. Kalau misalnya masih kene ka handle kene lah ya. Untuk anaknya 20, salah imam, kemudian riweuh teu boga pembantu. Jadi ini harus jadi perhatian orang tua untuk menjaga kebersihan anak-anaknya, terlebih lagi pakaiannya, badannya, karena ini adalah amrun masyru', perkara yang disyariatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, khudzu zinatakum inda kulli masjid." Wahai anak Adam, bawalah perhiasan kalian saat ke masjid. Jadi mau ke masjid teh, ya enggak mesti bagus, enggak mesti baru. Yang penting terhormat datang ke masjid. Kalau kita, masyarakat kita ini kebalik. Ka masjid teh. Saayana dan satu jurus andalan kudu mawa naon? Sarung. Pokoknya harus pakai sarung mah aman, ya kan? Arek ieu baju partai, arek ieu geus tadi bobolodog, dan mereka tidak mau sholat kecuali ada sarung. Aneh nanti di Indonesia mah. Misalnya kalau ulin nih, sholatan, sarung euy. Padahal pakai celana dia. Kalau kita lihat ya, orang Pakistan itu bajunya itu baju-baju Pakistan nih, nanya kurta ya. Beres bobolodog salat gitu ya. Ya gimana lagi gitu. Kalau tidak ada kecuali baju yang kita pakai, ya pakailah sholat dengan baju itu selama itu tidak ada najis. Kalaupun misalnya ada najis dan baju nu lain dah kumaha deui, betul tidak? Kita bersihkan najisnya. Tapi orang kita ya misalnya ya, di pasar, salatnya enggak bawa sarung nih. Ya enggak bawa sarung gitu ya. Dan dia ke masjid kalau udah pulang ke rumah, ke masjid cukup bawa apa? Sarung.
Bahkan kalau imam itu pakai celana dianggap tidak sah di kampung mah. Imam itu pakai sarung, pakai celana. Dan di kampung kalau imam pakai baju pendek juga kurang bagus gitu. Kudu pakai baju panjang koko, pakai naon sarung, pakai kopiah, karena jadi imam. Sebenarnya ini kebalik gitu. Dalam masalah ini ketat gitu yo, imam tuh kudu pakai koko, pakai jubah, pakai ini. Tapi kalau pakai sarung, sedikit sarung semua gitu. Ya ini salah. Karena dalam Al-Quran dikatakan, wahai ibnu Adam, datanglah ke masjid dengan memakai perhiasan kalian. Perhiasan di sini adalah baju-baju yang bersih, baju yang terhormat, baju yang pas. Karena kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita sangat malu kalau ada event-event kita datang ke undangan kayak asa kabeh baju jorek, lagi paketnya nasi iya belel nasi. Padahal kita ke undangan itu cuma sesalaman unggul kan, katanya ku batu hayang karasa gagah. Tapi ketika ke masjid, baju bolong, komo nanti sarung, rokok, bako adanya. Saya masih dulu di rumah masih punya tuh sarung-sarung bekas abah dulu bakoan bolong belah dia, bolong belah dia. Karena ya memang ngerokok kemudian apa? Kena sarung. Nah, padahal ikhwas sekalian, kalau kita sholat kemudian ada sarung bolong, walaupun segede gini dan kelihatan aurat tidak sah. Kebuka nih bolong ini nih. Tidak sah itu karena kebuka auratnya. Nah ini juga penting ya. Jadi anak-anak kita semua memperhatikan kedatangan kita ke masjid. Wa kulu washrabu wa la tusrifu, makan dan minumlah jangan berlebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Kemudian Allah berfirman wasiyabaka fatahhir, baju itu dicuci. Ulah eta we baju teh. Wah pakai parfum we orang Afrika. Saya satu asrama dengan orang Afrika dulu, Masya Allah. Samping saya orang Yaman, sukanya eta teh nanti bukhur. Tara mandi tapi sok bukhur we. Di apa? Di asap teh, di asap itu bukhur itu. Bau bukhur itu seperti bau apa? Kalau di Indonesia, asal bau kemenyan, walaupun beda sebenarnya kemenyan lebih dahsyat baunya. Mirip lah gitu ya. Itu bau bukhur lamun lama kelamaan ya. Lamun tara-tara mah make bukhur, asal bau bono, asal bau jigong. Kalau lama kelamaan itu betul tidak campur kesang campur apa itu kita mah karena kita kan nggak biasa pakai bukhur asa bau jigong gitunya gitu kan karena memang beda kulturnya gitu. Kalau apalagi bukhur-bukhur yang murah mungkin gitu kan memang kalau enak gitu kalau kita yang biasa. Samping saya Afrika orang mana orang Togo orang mana tuh itu dia orang Afrika memang kebiasaan orang Afrika dia main bola jam 3 baju kesangan gantungkeun dina eta naon dina batas asrama kan pakai batas gitu dan dia biasa pakai lagi baju itu lagi cenah tukang bangunan baju teh lamun guyang gantungkeun isukan mah pakai deui nu eta ya kan itu dua tuh yang satu begini satu begini memang itu kultur mereka ya dengan misalnya Bangladesh India itu kan khasnya mengadang bawang kan kerasa baunya kemudian keringat itu kan kita. Nah, dulu guru saya Muhammad bin Hadi Al-Marqali pernah sholat di pom bensin. Dia cerita seburuk-buruknya keadaan yang pernah saya alami ada ketika saya sholat di pom bensin. Pom bensin di Arab bukan seperti di sini. Pom bensin itu sholatnya leutik. Musola di Arab pom bensin pasti masjid geledeg masjid. Karena khasnya gitu kalau ada pom bensin itu tempat orang sholat istirahat ngisi bensin. Jadi masjid nanti gede. Dia ke situ katanya sholat. Allahu Akbar di samping ada siapa? Orang Indonesia. Bau naon? Bau rokok. Itu Allah gitu. Saya langsung pulang. Pindah tempat lagi gitu. Seburuk-buruknya rokok tuh rokok Indonesia. Bau na. Komo orang Indo mah lamun geus ngarokok jeung naon? Jeung sepi jeung jengkol digabungna teh. Geus ada sepi dan jengkol. Perang euy, keurangnya. Mudut eta jengkol nu di jero aya keneh bauna ditambah ku rokok. Salatnya Allahu Akbar karasa mengganggu. Rasulullah pernah mengusir para sahabat yang makan apa? Makan bawang sampai diusir ke mana? Ke Baki. Kita sholat ke belah ditu saking bauna. Karena para sahabat dulu menemukan bawang itu mereka tidak memasaknya. Jadi aya bawang, tanaman bawang itu mereka nawan greges.
Jadi emang enak bawang itu, apalagi bawang apa itu namanya yang biasa dikebuli itu bawang bombay itu. Orang Afrika itu saya lihat, orang Bangladesh, India, Pakistan, kasih gaya tapi bonteng gitu kan, makan. Baunya dahsyat. Rasulullah tidak mengharamkan bawang. Kata Rasulullah, amitu bitobah. Maka matikanlah baunya dengan apa? Dengan dimasak. Lamun dimasak mati naon. Tapi ini bawangnya bawang apa? Bawang dibuang. Berarti kiasnya adalah lamun ngadang duren, jengkol, ka masjid teh kudu kieu lah. Oh, bau kene atau naon gosok gigi. Karena ketika sholat ada yang terluka. Yang pertama malaikat. Malaikat terluka dengan bau kita. Yang kedua samping kita. Oh, ini ketek bau. Oh. Jadi ka masjid teh kerasa-rasa heula. Oh, bau kesan mah. Kecuali dalam apa? Dalam kondisi misalnya pulang dari kerja tidak ada lagi, tidak masalah. Penting kita ulah kieu-kieu teh ya kan sujud kan kieu. Nah, ini menjaga kehormatan ketika kita datang ke masjid. Bahkan luar biasa antum kalau baca hadis tentang masjid, orang yang mengotori masjid kafaratnya apa? Membersihkannya. Berarti sama antum kieu. Ya, tuh, coelkeun masih. Itu tuh kafaratnya adalah membersihkan itu. Jadi hati-hati nggak nyidu di masjid atau napi ngotoran masjid, no? Kafaratnya adalah membersihkannya. Apalagi kalau kita datang ke masjid mengotori misalnya karpetnya wangi, kita bau, berarti kan perlu mewangikan lagi. Nah ini penting. Nah anak-anak yang datang ke masjid demikian kita harus jaga kebersihannya. Ya. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana hukumnya bawa anak yang pakai pampers? Bawa anak yang pakai pampers. Dalam pampers itu kan ada apanya? Ada kotorannya, ya kan? Ada pipisnya atau ada pupnya misalnya. Nah di sini kalau kita bahas secara fikih itu, masya Allah kaidahnya. Apakah kalau kita bawa misalnya apa namanya tisu, bawa tisu gitu ya, kita pakai tisu. Kemudian, apakah ini membawa kotoran? Apakah jadi tidak apa namanya jadi tidak bersih gitu kan? Kemudian kalau misalnya kita bawa anak pakai pampersnya ada kotorannya, apakah kita seperti sholat dengan kotoran? Tetapi yang paling aman adalah kalau kita mau bawa anak ke masjid, cek lah atau ganti dulu apanya pampersnya. Jadi jangan udah gelembung gitu bawa ke masjid. Nah, jadi kalau kita sholat kita perhatikan dulu pampersnya. Kemudian jika seandainya baju kita ada kotoran, ini paling bahaya ini celana dalam. Celana dalam ini yang paling rentan kita membawa kotoran itu dari celana dalam ini. Makanya cairan yang keluar dari kemaluan itu kan terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama air kencing, ya al-baul itu jelas itu najis. Kemudian al-mani yaitu air sperma. Kemudian al-madhi yaitu air yang keluar saat nafsu syahwat tapi bukan ke mani. Kemudian ada al-wadi. Wadi itu adalah cairan yang keluar setelah berwudu. Di dalam menggas wudu teh pas air keluar. Nah, itu biasanya adalah cairan penyakit yang keluar. Nah, dari 4 cairan yang keluar, yang pertama air kencing ini udah jelas. Jadi kalau kita habis kencing itu kan ada cara-caranya tuh ya kencing tuh. Antum udah tahu cara kencing, berapa tuh cara kencing. Nah, misalnya faidah bisa antum cari nyaho kencing misalnya. Kalau kita kencing itu jadi ininya diapakan nih? Ininya ditegakkan begini, kemudian ininya begini. Nah, kemudian kan kita kencing. Nah, setelah kencing itu ini ada urat yang mengembungkan. Nah, di situ ditekan. Itu akan keluar cairan kencing yang belum tersisa. Apalagi kalau orang kencingnya berdiri. Kalau kencing berdiri itu sebenarnya itu nggak keluar semua. Bisa jadi ketika gerak nanti akan apa? Keluar sisanya. Maka kencing itu saya begini, itu begini. Kemudian kencing, kemudian apa? Ditekan yang di bawah ini. Ya. Itu akan keluar sisa-sisa yang belum terkeluarkan. Kemudian ada mendehem agar dia keluar, nggak masalah. Itu ikhtirozat agar kita terjaga. Karena kalau misalnya kita kencing, kita keluar lagi. Apalagi kalau sudah pakai apa? Pakai celana, kita gerak dia keluar. Itu kan tidak boleh di bawah apa? Di bawah sholat. Nah, kemudian kalau itu air kencing, kemudian kalau misalnya itu air mani, kalau air mani dia keluar di celana itu tidak najis, asalkan antum mandi. Oh, dia celana kurang etangan. Antum kena air mani celananya. Antum pakai sholat celana itu boleh apa tidak?
Boleh. Hadisnya adalah ketika Rasulullah berangkat sholat, kemudian ada bekas air mani yang dikerik oleh Aisyah, bekasnya masih ada di baju Rasulullah. Karena memang bajunya eta kumpul, sah dibawa sholat. Tapi antum harus mandi dulu. Jangan nunggu sebelum berangkat sholat, mandi dulu. Kemudian cairan yang kedua adalah apa tadi? Madhi. Madhi itu kalau misalnya kita nafsu lagi tinggi, kemudian ada cairan yang keluar berwarna putih, bening, itu najis. Ali radhiyallahu ta'ala anhu dalam hadisnya, kuntu rajulan madzaan. Aku adalah seorang laki-laki yang sering keluar air madhi, air yang keluar saat nafsu. Kemudian aku malu untuk bertanya kepada Rasulullah. Kemudian aku pun menyuruh seorang sahabat, siapa namanya itu, Al-Aswad, ya, untuk bertanya kepada Rasulullah. Kemudian karena aku malu, karena memang istri saya adalah anaknya Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Kalau kita keluar mandi, tawaddo wamdhah farjak. Berwudulah kamu, enggak usah mandi, seperti air mani. Berwudulah dan cucilah apa? Cucilah kemaluanmu. Jadi enggak usah mandi. Kemaluannya dicuci, dibersihkan mandinya, kemudian kita apa? Kemudian kita berwudu. Nah, celana yang kena itu berarti ada apanya itu? Najisnya itu dibersihkan. Digosok sampai kita bersih, kemudian kita pakai. Nah, yang membuat kita sholat ini ari ieu make sing alus, celana dalam kita yang apa? Celana dalam kita yang kotor. Maka hati-hati. Kemudian yang penting juga was-was. Sok was-was ari geus beres wudu teh. Asal keluar. Betul tidak? Padahal mungkin kita cebok masih ada airnya. Ya saya naon keluar. Atau kita lagi gini, aduh, rasa ada yang keluar. Itu cek. Ya, karena memang mempengaruhi dari kesucian apa? Kesucian sholat kita. Nah, wa thiyabaka fatahhir innallaha jamilun yuhibbul jamal. Kemudian Rasulullah SAW juga memerintahkan kepada kita, ya itu tadi anak kita bawa, kemudian dicek, kemudian kalau ternyata baju kita tercek setelah kita misalnya sholat asal bau, ya antum tinggal atau mau ulangi lagi sholatnya, misalnya kalau antum tidak merasa itu. Tetapi kan kita kadang ngeceknya muslilah, mungkin kita udah pernah kencing beberapa kali, ya al-mabni alal yakin. Selama kita yakin tidak kencing tadi dan masih suci, tidak masalah. Kecuali kalau memang kita siganya ini baju misalnya, baju pas ngegendong anak kena air kencing, nah, kemudian kita lupa, kemudian kita sholat, ya mungkin kita harus mengulang lagi karena kita tidak bersih bajunya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Saya kurang fokus ini gorengan di tukang gorengan dulu. Ya, setelah itu kita bahas nanti tentang khitan, apakah wanita dikhitan ataukah bagaimana, nanti akan dibahas dalam pertemuan yang berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka